Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Saudara yang saya kasihi, hari ini kita akan membahas satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah perhatikan esensinya. Perhatikan esensinya. Lukas pasal 5 ayat 15 sampai 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Ia, Yesus, mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara, esensi dari sebuah pelayanan bukanlah saat nampak hebat atau sesuatu yang kelihatan di luar. Tetapi esensinya kalau kita perhatikan dari Tuhan Yesus adalah semakin banyak melayani, semakin didorong untuk masuk di dalam kesunyian supaya dapat berdoa. Justru kita perlu waspada, semakin banyaknya pelayanan-pelayanan yang mungkin kita sedang terima, yang sedang kita jalani dari Tuhan, itu harus membuat kita menyeimbangkan. Waktu-waktu berdiam diri di hadapan Tuhan, itu pun adalah waktu-waktu yang penting. Bahkan jauh lebih penting daripada pelayanan-pelayanan yang nampak. Sebab apa yang tidak nampak, apa yang kita persiapkan di tempat-tempat tersembunyi, di tempat-tempat yang orang lain gak tahu, tidak muncul ke permukaan, tidak tenar, tidak terkenal. Tetapi saat kita berdiam diri mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, justru disitulah esensi, saudara. Pelayanan tidak selalu bicara mengenai bagaimana kita menampilkan sesuatu, tetapi pelayanan juga bicara mengenai duduk diam di kaki Tuhan. Sebab tanpa duduk diam di kaki Tuhan, bagaimana kita sejatinya dapat melayani Tuhan yang sesungguhnya? Terkadang, mohon maaf saudara, gampang sekali. Ini juga untuk saya saudara, gampang sekali kita terdistract. Terkadang pada akhirnya, seolah-olah pelayanan itu jauh lebih penting daripada pribadi Tuhan. Seolah-olah dengan kita sudah melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, rasanya kita sudah cukup rohani. Padahal itu sesuatu jebakan yang berbahaya. Semakin kita banyak pelayanan, semakin kita perlu mengerti, kita perlu diisi. Saya memperhatikan banyak hamba-hamba Tuhan yang saya kenal, justru pada saat mereka udah mulai sibuk dengan pelayanan,
Justru mereka kehilangan waktu-waktu terbaik dengan Tuhan. Mari ini menjadi sebuah pelajaran buat setiap kita, menjadi pengingat untuk setiap kita, khususnya para pelayan Tuhan. Engkau yang sudah melayani Tuhan dalam bidang apapun, mari kita perhatikan kembali esensinya. Bukan bicara mengenai bagaimana kita tampil dengan luar biasa, khotbah luar biasa, worship leader yang luar biasa, pemain musik yang luar biasa, bukan itu. Tetapi bagaimana kita punya kehidupan pribadi yang kita gali sungguh-sungguh, yang berkualitas dengan Tuhan. Itu adalah esensinya. Perhatikan, semakin banyak waktu kita melayani, semakin banyak juga seharusnya waktu kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk teguran, nasihat, di mana Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, supaya bukan kami jago di mimbar, hebat dalam hal yang terlihat, tetapi kami juga betul-betul punya kehidupan, kualitas kehidupan rohani, pribadi bersama dengan Tuhan yang seimbang, yang baik. Terima kasih Tuhan, pulihkan setiap hamba-hambamu Tuhan yang mungkin sedang dalam keadaan sakit, mereka mungkin sedang terpuruk, mereka sedang mengalami masalah. Tuhan berikan jalan-jalan keluar. Kami percaya Tuhan, rencanamu adalah rencana yang indah, masa depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan akan berikan. Berkati seluruh aktivitas anak-anakmu sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan terus melindungi berlimpah-limpah. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.